On the previous day, we discussed about reading one till the last sessions at already clear all. Jadi sebelumnya kita ngomongin tentang reading, bagaimana mengerjakan soal-soal reading. Itu semuanya sudah selesai. And this evening, we are going to move to another skills that is on structure and written expressions. But before going to structures and written expressions, I will start with simple things actually on written expressions. The first, written expression itself sometimes complicated, not because of it's difficult, yeah, not because of it's difficult, but because of the difference of English and Indonesians. And then you try to make sure, or you try to work on English structures as Indonesian structures, or the feeling or the sense that you have. Jadi sebenarnya kalau bisa memulai ya, grammar itu nggak sulit sebenarnya. Tapi yang membuat sulit adalah perbedaan antara struktur bahasa Inggris dan struktur bahasa Indonesia. Nah, terus kemudian sayangnya teman-teman tuh ketika mengerjakan soal-soal exercises on structures ya, mengira bahwa menggunakan sense yang ada di dalam bahasa Indonesia itu bisa membantu untuk mengerjakan soal-soal structures. Maksudnya gimana? Contoh nih ya. Contoh seandainya teman-teman baca blank 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 milih verb gitu ya. Kayaknya verb going pantas nih gitu. Kayaknya cocoknya nggak enak didengar kalau verbnya to be kayak gitu. Nah, jadi kita lebih menggunakan sense daripada menggunakan functions. Kita kayak percaya bahwa kita itu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat selama ini benar, sehingga sense itu hanya perkiraan untuk menebak jawabannya kayaknya ini cocok, ini nggak cocok, kayak gitu. Verb satu nggak cocok, verb ing yang cocok, sisi nggak cocok, cocoknya they and so on. Bukan pada validitas ya, bukan pada the validity of informations, bukan pada validitas semua structure-nya bagaimana sih kayak gitu. Nah, makanya nanti akan tak mulai jelaskan apa sih structures di dalam TOEFL, terus juga tentang bagaimana mengerjakan soal-soal TOEFL structures and also written expressions yang benar dan juga teman-teman bisa pahami kayak gitu. I will start from moment. I will share nih with the screen. Itu moment ya. Kayak gitu. Nah, jadi untuk memulai, I will give you the introductions on the structures itself. Ya, kita akan mulai dengan perkenalan dulu nih, dengan dasar dari mengerjakan soal-soal grammar. Yang pertama yang akan aku bahas adalah tentang begini. Oh my goodness. Kita mulai ya. Yang pertama, on structure nantinya teman-teman. Ya, di dalam structure itu, you'll be given the first 25 minutes. Yang jelas, teman-teman tuh akan dikasih waktu 25 menit. And then you have to work on, teman-teman harus ngerjain 40
exercises. Ada 40 soal nih yang harus dikerjakan. Nah, 40 soal ini dibagi. Dibagi yang pertama, this is structures. Namanya structure. With biasanya 15 soal. Nah, structures-nya itu 15 soal. What is structures? Structure is the test ya, designed to how good you are understanding grammar rules. Jadi kalau di structures itu yang diujikan adalah seberapa bagus teman-teman memahami aturan-aturan yang ada di grammar. So the exercises will be fill in the blank. Nah, model soalnya menjadi fill in the blank. Mengisi yang kosong, mencocokkan ini cocoknya diisi apa. Something like that. Nah, terus sisanya, the second one, they are written expression. Written expressions. Ya. Ini ada 25 soalnya. There are 25. Nah, this 25 itu ngapain sih gitu ya? They want to test how good you are Jadi seberapa bagus sih teman-teman yang tadi udah tahu rumusnya menggunakannya terus kemudian. Menggunakan rumus tadi itu sudah tepat belum penggunaannya? Why? Kenapa kok ditanya fungsinya tahu enggak? Terus kemudian penggunaannya tahu enggak? Because later you will check or write a paper. Nah, teman-teman akan mengecek paper, tulisan ya, atau membuat sebuah tulisan. Sehingga ketika mengecek teman-teman tahu tulisan ini benar atau salah. Terus kemudian ketika teman-teman menulis juga tahu tulisan yang Anda buat itu benar atau salah. That's why this design these two typicals of the test. Itu sebabnya dibagi menjadi dua tipe tesnya. That things. Lagi-lagi tentu untuk tujuan akademiknya. Nah, how to work on this? Bagaimana ngerjain ini caranya gitu ya. If for me, don't skip the numbers. Kalau buat aku, itu jangan skip the numbers. Jangan skip the numbers. But, ya, teman-teman bisa kerjakannya itu urut. Dengan catatan, because you have 25 minutes, ini dibagi. Harus dibagi 40. Ya. Jadi kurang lebihnya di dalam 1 menit itu 30 detik plus lah. Nah, 30 detik sampai 37 detik mungkin ya. Detik nih. Seconds. Jadi teman-teman hanya mengerjakan satu nomor itu punya waktu sekitar 30 sampai 37 detik. Every numbers. Setiap soal. Nggak nyampe 1 menit ya. Setengah menit. Just 5 menit dibagi 40 ya. Nah, di sini you need to maximize the time effectiveness. Harus dimaksimalkan nih penggunaan waktunya. That's why my tips and trick leaders will try to help you. Bagaimana sih mengoptimalkan waktunya? Gitu ya. Kita langsung ke tips and trick-nya. Nah, yang pertama, the tips and trick, kita akan bahas tentang structure-nya. Structures and ini yang structure dulu. Di bagian structures, the most important, yang paling penting itu ada 5 nih. Yang pertama, ya skill yang pertama adalah 5 fundamentals. Ada 5 skill dasar yang teman-teman harus kuasai when you work on structures. Ketika teman-teman mengerjakan soal structures, apa saja? Yang pertama, ya, yang pertama adalah be sure di sini. Ya, yang pertama adalah ini.
Be sure the sentence has a subject and verb. Pastikan teman-teman tahu bahwa sebuah kalimat itu harus memiliki subject and verb. Kalau dalam bahasa Indonesia, subjek dan predikat. Because every exercise you will have, it will be a sentence. Semua exercise yang akan diberikan kepada teman-teman itu adalah sebuah sentence. Dan untungnya, sentence yang diberikan biasanya either positive or negative. Ya, rata-rata yang diberikan itu adalah kalimat positif atau negatif. Tidak ada atau hampir tidak ada sentence dalam bentuk tanya. That you have to focus on, ya. Jadi fokus pada kalimat positif atau negatif karena jarang sekali ditemukan atau hampir tidak ada kalimat yang negatif. Now the first. Nah, yang pertama kita kenali dulu nih teman-teman. Kita kenali namanya subject and verb. In English, to be a sentence itu at least there is subject and verb. Dalam bahasa Inggris itu minimal sebuah kalimat itu memiliki subjek atau dan verb. Maka ketika mengerjakan, you always ask this question. Ketika mengerjakan soal, teman-teman selalu bertanya, udah ada subjeknya belum? Udah ada verbnya belum? Kalau tidak ada salah satu, berarti dicari pelengkapnya. Contoh di sini. Ya. Blank 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 was backed up for miles on the fireway. Nah, di sini teman-teman lihat di sini ada verb, ada kata kerja, maka tinggal dicocokkan dengan subjeknya. So you need subject because this is was back up, ya. Jangan terus kemudian was nih kemarin, mereka jawab yesterday. Enggak. Yesterday emang untuk kemarin, tapi yang kita butuhkan adalah subject. Which one possible? Mana yang subject? In the morning subject? Bukan. Yang possible subject adalah traffic and cars. Nah, karena si was ini kategori verbnya adalah singular, ya, atau tunggal. Singular artinya tunggal, ya. So if I mention singular, it means tunggal. Maka verbnya ini di sini verbnya, sorry, moment. Maka subjek yang dia harus miliki nih, subjeknya juga harus singular. Nah, kalau verb singular, tandanya ada S atau ES-nya. If you find subject, if you find verb, there is S or ES, maka itu dikenali sebagai singular, rata-rata, ya. Sementara subjek, kalau dia singular, dia tanpa nih. Ada X berarti tanpa, ya. Tanpa S atau ES. Sekarang kita lihat. Di sini ada S-nya, was, ya, there is S at the end. Berarti di sini. So, it is singular. Maka verbnya harusnya tidak ada S atau IS. Traffic atau cars. Cars ada S-nya, ya, berarti itu mistaken karena ada S-nya. Sekarang kita traffic yang benar. Maka the skills one, kalau subjeknya singular, verbnya harus singular. Kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Like that. Itu the first things. Itu skill pertama. Contoh nih, ya. Contoh yang kedua. Tadi kan hilang ininya, ya, apa namanya, subjeknya. Sekarang we know these things. Ada engineers blank 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 for work on the new space program. Engineers adalah subjek. Lalu kita butuh apa? Kalau di sini tidak ada verb, kita nggak menemukan ada verb. Maka kita butuh di sini adalah verbnya. Which one? Next month bukan, hopefully bukan, necessary bukan. Maka are needed is the verb. So this is the correct one. Got it? That things, ya. Jadi sederhana itu cara mengerjakannya. Terus kemudian setelah kita tahu nih bahwa setiap subjek harus ada verbnya, setiap sentence harus ada subjek dan verbnya. And then we are continued. Terus kemudian kita dilanjutkan nih skillnya. Apa yang dilanjutkan? That is understanding how they trick on finding subject. Lalu kan tadi kita diomong gini, harus ada subjek, harus ada verb. Maka dia tingkatkan nih cara ngerjain kitanya. Apa? Yaitu dengan jebakan
ya, dalam find subject. Mereka membuat jebakan dalam menemukan subjek. Apa jebakannya? This is the first. Be careful of object of prepositions. Object of prepositions itu adalah sebuah kata benda yang ada setelah sebuah preposisi atau kata hubung, ya, atau kata depan, biasanya disebutnya kata depan lebih umumnya. Maka kata benda tersebut bukan merupakan sebuah subjek, tapi dia adalah sebuah objek dari preposisi. Contohnya kayak gini. After his exam, di sini ada his exam. Ini adalah sebuah noun, sebuah kata benda. After itu adalah preposisi. Atau tulisnya prep ya, preposition. Tom is subject. Will take is the verb. Nah, nanti jangan berpikir, oh ini ada his exam, ada sebuah noun, maka ini sebuah subjek juga. Subjeknya adalah his exam and Tom. Enggak. Kenapa? Karena his exam itu datang setelah preposisi, maka ini adalah object of preposition. Kayak gitu. Jadi setiap ada kata benda yang datang setelah preposisi, maka dia tidak bisa menjadi subjek. Dia adalah sebuah object of prepositions. Contoh kayak gini. Kalau teman-teman tidak hati-hati, pasti salah mengerjakan oh my goodness. I'm so sorry ya. It's too fast scrolling. Nah, gini. Kalau teman-teman terlalu ceroboh atau terlalu buru-buru, it can be mistaken. Contoh gini, with his friend blank 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 found the movie theaters. Oh, teman-teman sudah menemukan di sini ada verb, ya. With his friend dikatakan, oh ini ada his friend nih subjek. Maka verbnya tinggal dilengkapi. Found ini kan verb 3, berarti harus ditambahkan have atau has. Maka di sini adanya has. Nanti jawabnya adalah with his friend has found the movie theaters. Salah. Kenapa salah? Karena with his friend ada with di depannya. Ada with itu berarti ini adalah prepositions. His friend adalah objeknya. So with his friend itu udah nggak berarti. Karena prepositions and its object, preposisi dan objeknya. Sekarang kita tinggal melihat di sini ada verb tapi tidak ada subjeknya. Which one can be subject? Has tidak, later tidak, when tidak. Maka he is the subject. Lalu pertanyaannya, what is preposition? Apa sih preposition itu? Preposition itu kata depan loh. Banyak banget ada in, on, at, ya, under, above, between, di sebagainya. Pokoknya kata-kata yang pendek yang biasanya untuk menghubungkan antara kata benda, antara tempat, dan objeknya itu disebut sebagai preposition. Like that. Itu object of preposition. Dari object of prepositions, apakah teman-teman ada yang ditanyakan? 1 dan 2 dulu. Karena kita ada 5 kan. I want to make sure sisanya 3 yang tersisa teman-teman bisa clear lagi lanjut. Is there any question? Aman ya? Aman. Oke, nanti kalau ada tanya langsung tulis di chat atau langsung speak up. Later I will try to answer ya. Akan tak coba jawab. We continue. We continue for number 3. Nah, number 3 itu be careful of appositive. Be careful of appositive means kalau tadi subjeknya itu ditipu dengan adanya prepositions, ini juga ada yang kedua, yaitu appositive. Apa itu appositive? Di sini sudah ada sebuah noun. Ya kan, ada sebuah noun as subject sebagai subjek. Nah, subjeknya itu dikasih penjelas dengan noun yang lain. Ini noun yang lain. Maka
Seolah-olah subjeknya ada 1 dan 2. Padahal 2 ini sama. Maka verbnya menjadi jauh. This is the verb. Contoh. Sally, ya di sini kan kita lihat nih. Sally, the best student in the class, ya, got an A on the exam. Kita lihat di sini Sally is the subject. Nah, the best student in the class itu seolah-olah ada orang lain selain Sally, padahal the best student adalah orang yang sama. Maka ini hanya untuk menjelaskan si Sally. If you want like this, tinggal dicoret aja. Set, dicoret. So, it can be easier to notify that the verb is got. Ini, verb. Got an A on his exam. Sekarang kita lihat soalnya. If you know this, kalau di sini kita lihat ya, blank 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 George is attending the lecture. Nah, is di sini kan adalah verb. Nah, seolah-olah George adalah subjeknya. Jadi George is ini adalah subjek dan verb gitu. Ya, George is attending the lecture. Nah, kalau sudah begini, kita harus lihat. Jangan terus kemudian, oh jawab George is subject, is attending the verb. Berarti tinggal kasih pelengkap. Pelengkapnya apa? Right now. Right now, George is attending the lecture. Kayak bener kan kalau kita menggunakan sense gitu ya. Tapi ternyata ini salah. Kenapa? Karena ternyata George ini di sini koma, di sana koma. There are 2 commas. Ada 2 koma. Maka George ini bukan sebuah subjek. Dia adalah apositif. Lalu subjeknya apa? Belum ada. Yang ada verbnya doang. Verbnya adalah is attending. Nah, kalau ini adalah singular, maka karena ada is ya singular. Maka subjeknya apa yang cocok? Tinggal subjeknya the only one, my friend. George is attending the lecture. Siapa my friend? George. Ngapain dia? Is attending the lecture. Nah, cara mengenalinya gimana? Cara mengenalinya begini. You can find the appositive. Teman-teman tuh bisa nemuin appositive di 2 tempat. Yang pertama di mana? If. Ya. Kalau dia datang setelah subject, followed by appositive, maka appositive itu ditutup dengan 2 koma. Ada koma yang pertama dan koma yang terakhir. So, they are between 2 commas. Ada 2 koma yang mengapit dia. Baru diikuti dengan verb. But if they are coming in front, kalau dia itu ada di depan, maka apositifnya dulu, baru ditutup dengan only 1 comma, baru 1 koma doang. Maka a really good mechanic Tom is fixing the car. Ini subjek, ini verb, ini apositif. Contoh sederhananya gimana nih gitu. Teman-teman pernah tahu nggak atau pernah mungkin ini ya, apa dengar-dengar nih. Mana yang benar? I studied yesterday atau yesterday I studied. Kan ada kata-kata gini ya. I studied yesterday atau yesterday I studied. Nah, dua-duanya ini benar. Tergantung. Kalau I studied yesterday, I-nya subjek, studied-nya verb. Nah, di sini ini keterangan apa namanya adverb. Nah, sama dengan apositif juga. Apositif juga bisa ditulis di depan kayak gini. Kayak yesterday yang koma ini tadi apositif juga bisa ditulis. Ini adverb ya. Kalau di sini kan fungsinya adverb. Si apositif juga sama kayak adverb ini. Kalau apositif juga ditutup dengan koma, baru subjek, baru kemudian verbnya. Like that ya. So don't get confused. Loh, kok ini sebelum subjek udah ada koma duluan gitu. It's called apositif atau adverb. Dua-duanya benar. Like that one. Ini yang ketiga tentang apositif. Lanjut yang keempat. Ya, keempat ini dan kelima
Lebih gampang tak jelasin di sini karena harus nulis banyak. Ya. Yang keempat, we call it as participle. Participle. Participle dibagi menjadi skill keempat dan skill kelima. Apa itu? We call it present. Skill present itu dengan verb ing, terus kemudian past dengan verb 3. So, verb ing dan verb 3 itu disebut present participle atau past participle. Kalau verb ing namanya apa? Present participle. Kalau verb 3 namanya apa? Past participle namanya. Kenapa kok ini menjadi one topic tersendiri? Karena mereka menjadi jebakan dalam menemukan verb. To find verb, you will be tricked by this. Untuk menemukan verbnya, teman-teman akan dijebak dengan adanya participle ini. So, you have to be careful. Teman-teman harus hati-hati ya. Karena jebakannya banyak nantinya, kan ada 2 ini. Nah, apa itu present participle verb ing? Karena menjadi jebakan karena dia tuh bisa menjadi 2 posisi. Dia bisa menjadi verb dan bisa menjadi adjektif. Contoh ya, kalau dia menjadi verb, itu rumusnya adalah be plus verb ing. Contoh, examples ya. Contohnya begini. I am standing behind you. Nah, di sini ada be plus verb ing. Maka verb ing ini dikenali sebagai verb. Subjeknya apa? Subjeknya I, right? Nah, kalau total verbnya yang lengkap adalah am standing, secara lengkap adalah verbnya. Like that. Nah, verb ing kalau ada ketemu be, dia menjadi verb. Nah, kalau menjadi adjektif gimana? Dia without be. Nggak ada be-nya dia. Contohnya. Ya, kita kasih contoh. Nah, dia kayak gini. The man standing behind you is my dad. Kita lihat ada standing di sini as verb ing sebagai verb ing. Tapi sebelumnya nggak ada be, maka ini adalah adjective. This is an adjective. Lalu verbnya mana? Verbnya is di sini. Ya, verbnya adalah sebuah is di sini. Ini verb. Lalu di mana subjeknya? Subjeknya adalah the man. Menjadi jauh. So if you find verb ing tidak selalu ditambah dengan be, tinggal tergantung dia mau dijadikan verb atau tidak, ya. Kayak gitu, that's the difference. Begitu juga hal yang sama teman-teman ketika ngomongin tentang yang namanya past, verb 3. Verb 3 ini dia juga bisa menjadi namanya verb dengan tambahan apa? Segala bentuk have. Dia bisa have, bisa has, bisa had, bisa will have, bisa might have. Pokoknya segala bentuk have ya. Lalu plus verb 3. Contoh, ya kita kasih contoh. I have finished. Ini. She has finished. Next, had ya. They had finished before you came.
Nah, semuanya ini menjadi verb. Kenapa? Dia diikuti have finished, has finished, had finished. Maka dia dikategorikan sebagai verb. Itu. Nah, di sini artinya apa? Artinya dia menjadi perfect tense. Menjadi tenses perfect tense. Bisa juga past perfect, bisa saja present perfect, depends on have atau had yang digunakan. Lalu selain itu, dia juga bisa menjadi verb kalau ditambahkan dengan be plus verb 3. Contohnya, ya. Contohnya, she is killed. Dia dibunuh. Ini verb 3. Terus kemudian, sepedanya dicuri. The bike was stolen. Was stolen is also be plus verb 3. Be verb 3. Be verb 3. Nah, ini maknanya menjadi verb 3 dalam kurung pasif. So this is passive sentence, kalimat pasif. Ya, jadi verb 3 punya dua fungsi sebagai verb itu. Bisa ditambahkan have, bisa ditambahkan be. Lalu pertanyaannya, how to use as an adjective? Bagaimana menggunakannya sebagai adjektif? Kalau mau digunakan sebagai adjektif, oh my goodness, it's too big. Ya. Kalau mau digunakan sebagai adjektif, ya, mau digunakan sebagai adjektif, maka directly aja langsung verb 3. Contoh, ya, di TV purchase yesterday was expensive. Nah, kita lihat di sini. The TV purchase, ada purchase di sini ada verb 3, tapi nggak ada have atau be juga nggak ada. Maka di sini verb 3-nya menjadi adjective, not verb. Lalu verbnya di mana? Verbnya di sini. Ini verb. Jadi nggak selalu melihat verb ing sebagai verb, tidak selalu melihat verb 3 sebagai verb. That's the key. It can be subject, it can be adjective, it can be verb. Depends on how it used. Bagaimana dia digunakan. Kalau verb ing, ya present participle digunakan dengan be, maka dia menjadi adjective. Dia menjadi verb. Kalau tidak digunakan dengan be, menjadi adjective. Kalau verb 3, dia digunakan dengan have atau be, dia menjadi verb. Kalau tidak digunakan dengan be atau have, maka menjadi adjective. To simplify, verb ing dan verb 3 kalau digunakan sendiri tanpa imbuhan apapun di depan, maka dia adalah kata sifat, bukan kata kerja. Begitu. So that's the end. Itu akhir dari fundamental lessons kita 1 sampai 5. Itu sebagai dasar membuat sebuah kalimat. Teman-teman, dari 5 soal yang kita jelaskan, bukan soal ya, 5 trik yang saya jelaskan, did you or maybe do you have any questions? Apakah teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada. Ada, Sir. Sorry? Ada. Yes, please. Jadi yang kalau the TV purchased itu purchase-nya itu berarti bisa jadi apositif ya? Enggak dong. Kan adjektif, nggak bisa ya? Oke. Adjektif. Apositif itu bukan adjektif yang menggunakan kata sifat. Gini. Bedanya apa adjektif dan yang tadi gitu ya, yang apositif gini. Kalau kamu buat kayak gini, the TV, ya, koma, the most expensive, ya, electronic in the world. Gitu ya, seandainya was expensive. Nah, gini lah.
Nah, yang the most expensive electronics ini kan sebuah kata benda. The most expensive electronics. Dia kan bisa sebagai subjek, ya kan? Tapi kalau per case dia kan tidak bisa menjadi subjek, maka dia bukan kata benda. Ini langsung adjektif. Tapi kalau yang ini kata benda difungsikan sebagai kata sifat, sebagai adjektif. Kayak gitu, Kamila. Can you get the point? Yes, I get the point. Thank you, sir. Ya gitu ya. Sama-sama adjektif, tapi formnya berbeda. Gitu. Oke, like this. Is there any other questions? Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Yes, no? Nggak ada ya? Wah, mantap nih kalau nggak ada nih. Kalau nggak ada, kita lanjut practice. Will turn off mine. Tapi practice ini agak ini ya, agak seru nanti kita practice ya. Teman-teman. Aku akan coba challenge teman-teman untuk practice one exercise itu 1 menit. Satu soal 1 menit, which is the 50% longer than it used to be ya. Jadi kan tadi tak saranin satu soalnya itu 30-an detik. Tapi untuk kali ini karena ini practice pertama, kita buat 30 detik itu menjadi 1 menit untuk 10 soal yang pertama. So you'll have 30 seconds to answer each questions 1 till 10. Nanti setelah itu kita koreksi. Oke? Okay? Siapkan teman-teman, silakan siapkan oret-oretannya, catatan atau apapun. Ya. It will be 30 seconds. I'll set the alarm, ya, the timer first. 1 minute ya, 1 menit di yang pertama. Nanti di soal 10 yang kedua, itu 30 detik. I will make sure turn off my camera to get you more focus. 1 menit yang pertama dimulai dari sekarang. Time is up. Go to number 2. Time is up. We go to number 3.
Time is up. We go to number 4. Time is up. We go to number 5. Time is up. We go to number 6. Time is up. We continue to number 7.
Time is up. We go to number 8. Time is up. We go to number 9. Time is up. We go to number 10, the last one. Time is up. It's number 10. And finish. Sudah selesai teman-teman. Nah, kita mulai dari nomor 1 lagi. Number 1. Kita coba koreksi bersama-sama ya. Nomor 1. Miss Camilla, what is your answer for number 1? I answer C. Why? Kenapa jawabannya C? Uh, because the sentence need verb. Made verb. And then the subject. Subjeknya apa? John Barfield. Oke, John Butterfield. Subject, set up verb. Apakah benar? Kita cek. Mantap. Ya, that's correct. Thank you, Miss Andone. Kita lanjut nomor 2. Miss Aisyah, number 2. Your answer is? I think it's C Why C? Kenapa C? because it's a verb. It's not a verb.
So the subject is the radiations passing to the atmosphere, ya. Iya. We check again. Is that C? Mantap, betul. Dua ini udah brace, teman-teman, benar dua-duanya. Nice, good. Miss Rahayu for number 3. Miss Rahayu, number 3. I choose B. Sorry, B. B. Iya. Why? Kayaknya sih butuh subjek. Verbnya apa? Verbnya are cause. Cause. Oke, ini verb berarti butuh subjek. Karena di sini nggak ada s, maka ya di sini harusnya ada s. Wih, kayaknya udah keren nih ya jawabannya. Apakah hat trick? Benar 3 berturut-turut. Wah, mantap. That's great. Benar, teman-teman. Mantap. Thank you, Mr. Rahayu. Next, Mr. Mahdi. Number 4. Number 4, my answer is D, Mr. Lang. D. Yes. Why? Because in the sentence there's no subject, so I think we have to add the subjects, which is carry-ons. The verb? The verb is became. Became. Verb. Oke, apakah benar? Kita cek apakah menjadi quadric. Wah, mantap. Benar ya. Thank you. Keren ini. That's great. Thank you, Mr. Mahdi ya. We go the next to Mr. Mohendi. Mr. Mohendi for number 5. Silakan, Mr. Mohendi. Mr. Mohendi. Halo. Halo, Mr. Mohendi. Jawabannya apa nih? Wah, nggak ada nih orangnya kayaknya ya. Reha. Halo, Reha. Lewat juga ya. Oke, kita balik lagi ke Miss Camilla. Number 5, your answer? I choose D. Why Needs D? Kenapa D? because there's no verb. There is no verb. Oke, kita cek. Mantap ya. So the T plan is subject. Ini diapit dengan 2 koma. Ya, diapit dengan koma. An sampai sini koma. So ini kita tidak perlukan. Got it? Kita tidak perlu. Maka kita ada subjek tapi belum ada verb nih sampai sini. Kita butuh needs. The T plan needs a mild semi-tropical climate in which to grow. That creates. Thank you, Miss Camila. You got it correct again. Miss Aisa, again for number 6, nomor 6. Miss Aisha. I think it's B. B. Kenapa B? Karena belum ada subjek. Belum ada subjek. What is the verb then? Apa verbnya? Tablet ini also Able. Oke. tablet. Kita cek. Mantap. Benar juga. Weh. Udah sampai 6 loh. Nggak ada yang salah. Pinter-pinter nih. Thank you. Kita lanjut ke Miss Rahayu for number 7. Miss Rahayu, please. My answer is A. Adjust. Why? Kenapa nih? Apa yang dicari? Verbnya. Verbnya nggak ada. Apakah benar? Kita cek di A1. Wah, mantap. Pintar-pintar banget. 7. Nggak ada salah. That's record ya. Biasanya udah ada yang salah nih sampai 7. Mr. Mahdi for number 8.
My answer for number 8 is B. We're issuing. We're issuing. And then this is the verb, yeah? Yes. What is the subject then? The subject is nations, 30 nations. Oke, over 30 nations. Let's check. Mantap, betul ya. Ini A positif dan di sini subjeknya. Ini A positif karena ditutup dengan koma ya. That's very good. Bagus sekali, udah 8 belum ada yang salah. Mr. Mohandi nggak ada, kita Miss Reha. Ada nggak nih Miss Reha? Ada atau udah pergi lagi nih Miss Reha? Oh, ngilang lagi nih Miss Reha. Oke, kita balik lagi ke Miss Camilla, nomor 9. I answer D. D? Yes, Or D. B? D. Kenapa D? Wait. Yes, D. Maybe. Why? Kenapa? The sentence looking for verb. Oke, looking for verb. Kita lihat. Di sini was is a verb, berarti the state of liberty is subject. Tapi apakah completed bukan verb? Uh, Kita cek dulu ya. Benar. Kenapa bukan verb? Kalau seandainya ini verb, tentu kita nggak perlu koma. Oke? That things. Kalau ini koma, di sini koma, berarti ini positif. Tinggal ilangin. Like this one. Yeah, so A positive, when you work on an A positive, sometimes it makes you just more complicated because of it makes the sentence longer. Kalau kita ketemu A positif itu ilangin aja karena dia membuat format kalimatnya menjadi panjang. Jadi diilangin aja, langsung dicoret, jadi ketemu tuh apa yang nggak ada. Simple like that. That's great. Kita nomor 10. Miss Aisyah, number 10. Halo Miss Aisyah. I think it's C. C, why? Kenapa? It's looking for verb. Oke, looking for verb. Kita cek. Mantap, betul ya. Ada red ribbon weeks. Is subject. Ini koma. Coret aja ini positif. Langsung ketemu. Red ribbon weeks butuh verb. Takes place annually in October. Only one using verb. Lainnya nggak pakai verb. That's very great, yang bagus. 10 loh benar semua. Aku pengen lihat dong teman-teman benar semua atau enggak nih kalau secara pribadi. From 10 exercises, how many correct number did you get? Benar berapa nih dari 10, teman-teman? Sepuluh soal benar berapa? Coba, yuk tulis di chat as usual. 9. Mantap ya, udah 90. Wow, 10. That's very great. Bagus. Nah, kalian teman-teman betul 10, tak rasa I want to challenge. Sekarang tak challenge untuk kita ganti tipe soalnya. With the same, masih pembahasannya sama. Tapi kita ganti tipe soalnya. That is problem with subject and verb agreement. Tapi kita nyari yang salah. Number 1 in 30 second. Kita kerjakan satu persatu ya. Oke. Kita waktunya. Kita coba kerjakan 5 dulu. Waktunya hanya 30 detik. Ya, satu soal 30 detik, started by now. Silakan.
Time is up. We continue to number 2. Time is up. We continue to number 3. Time is up. We continue to number 4. Time is up. We go to number 5. Time is up. We go to number 6. Kita kerjaan 10 ya, kayaknya waktunya masih banyak. Time is up. We go to number 7. Time is up. We go to number 8. Time is up. We go to number 9.
Time is up. Now we go to number 10, the last. Wow, time is up. That's the last one. Itu soal terakhir teman-teman. Nomor 10. Kita langsung bahas ya. Number 1. Tadi udah sampai Miss Kamila, Miss Aisyah. We directly continue to Mr. Mahdi. Mr. Mahdi, number 1. Nomor 1, apa nih jawabannya? Udah pada rontok nih teman-temannya nih. Number 1, my answer is A, Senang. Why? Kenapa? Kenapa kok jawabannya A? Because it should be used because the subject is plural architects. Oke, let's we check ya. Subjeknya adalah most of an architect dan ini berarti subjek. Harusnya karena ini plural harusnya use, not uses. Apakah benar? Is the answer? Mantap, that's correct. Betul. That's very great. How about Miss Kamila for number 2? Nomor 2, Miss Kamila. Halo, Miss Kamila. I answered C. C, kenapa? C. Maybe it should be is. Is. Karena subjeknya every gitu ya. Every is singular. Kita cek apa jawabannya. C. Mantap. Alhamdulillah. Okay. Every is always followed by singular. Kata every setiap walaupun kelihatannya banyak tapi selalu diikuti dengan singular. Everybody, every cells, every day, every person, like that. Thank you, Miss Kamila. Next, Miss Aisyah, number 3, nomor 3. Halo, Miss Aisyah. Hello. Yes, number 3. I think it's I'm confused, but I think it's A. Why A? Kenapa A? Kenapa A? It's wait. Kita cek dulu ya. Yes. Cek mistaken. Kenapa mistaken? Ada kata much. Much itu digunakan untuk menghitung apa? Kan uncountable ya. Kalau much itu digunakan untuk menghitung yang tidak bisa dihitung. How much money do you have? How much water on the glass? Itu berarti kita pakainya much. Tapi kalau bisa dihitung, pakainya many. Many itu countable. Nah, kalau uncountable itu always not the verb as a singular. Selalu dikenali sebagai singular. Jadi jawabannya kira-kira apa, Miss Aisyah? D. D. Kita cek. Is that D? That's the correct one. Jadi perlu catatan ya bahwa kalau dia itu uncountable, dia akan selalu menjadi singular dalam American English. Tapi kalau dalam British English, sometimes you found it as plural. Thank you, Miss Aisyah. Next, we go again with Mr. Mahdi. Mr. Mahdi?
Number Answer 4. like my answer for number 4 is A, Why A? because I think the subject is nothing, so it should be has. Okay, nothing has replaced. Okay, nothing. Good. Nothing. Dengan kata no di depan itu biasanya diikuti dengan singular. No thing, no one, nobody. Ya, no selalu diikuti langsung singular, maka harusnya has, not have. Mr. Mohendi, are you there? Mr. Mohendi for number 5. Yes. Number 5, what did you answer? My answer is D. Sorry? D. D. Yes. Why? Kenapa? I don't know. Okay, let's check. Incorrect, mistaken. Kenapa gitu ya? The leaf-like spells of the flowers ya, protects the tender petals before the bud opens. Atau apa nih kira-kira? Kalau before the bud open salah, ya berarti open saya benar karena the bud is the subject, open saya ini. Nah kalau kayak gini, kira-kira teman-teman akan jawab apa? Miss Kamila. C maybe. C. Aduh, kita cek ya. Protects. Salah. Yang benar, apakah protect tadinya muncul? Betul. Kenapa? Kan the leaf like sepals. Ini ada S, maka di sini harusnya tanpa S. Nggak boleh double S. Kan sepals itu plural, maka protect without S. Like that. Got it? Ya, harusnya gitu. Thank you. Kita lanjut. Masih Miss Kamila lagi. Karena tadi cuma ngebantu. Miss Kamila number 6. Miss Kamila, Yes. your answer is? C. C, why? Kenapa? Maybe it should be R. Kenapa kok R? Because it's most of the bonds is plural. Betul ya. Kalau most ya, itu tinggal diikutin most of the bones. Karena bones-nya plural, maka menjadi plural. Kalau most of-nya singular, ya akan jadi singular like that. Most itu very flexible. Bagus, Miss Kamila. Next, Miss Aisyah, number 7. Miss Aisyah. Miss Aisyah. Oh, okay. I think It's apa? Panjang C. ya. The age of aquatic fossils are determined by the Vervey method, which is based on counting annual layers of sand and clay deposited in a body of water. Kira-kira? I think is A. Is A. Kenapa A?
it was. Kita cek. Betul. Tapi penjelasannya salah. Kenapa? Karena the sentence-nya adalah ini. The age. Ya. Kalau kata the age di sini ya ada of ingat apa? Of adalah preposition. Setelah of tidak bisa menjadi subjek, maka aquatics di sini, the age of aquatics. Nah, kalau kita lihat maka are fossils di sini ya is a plural. Kenapa? Karena ada of-nya ya. Of and not the subject. So subjeknya is sampai the age gitu. The age of aquatic fossils is determined kayak itu. Fokusnya pada usianya, bukan pada aquatic fossilsnya kayak gitu. Got it, Miss Aisyah? Okay, got it, sir. Next, Mr. Mahdi for number 8, nomor 8. My answer for number 8 is C, Mr. Lang. C, kenapa? Because the subject is every, so we should use is because it's singular. Cek. Betul ya. Every period of growth in trees. Ya. Or marked by an annual. Very good. Kenapa every-nya benar? Karena langsung diikuti period ya. Kalau seandainya every periods ada S-nya, maka every-nya yang salah. Harusnya ya some periods of growth gitu. That's bagus. Mr. Mahdi. Mr. Muhandi for number 9, nomor 9. My answer is probably D. B? Yes, D. Why? Kenapa? D. D. Yeah. Why? Kenapa? I don't know. Let's be check. Betul. Kenapa? The narrow passage between an island and the mainland shore frequently produce whirlpool. Nah, yang di sini pentingnya adalah the narrow passage ya as the subject. Nah, antara between an island and mainland ini tidak menjadi penting ya, karena adalah cuman antara jarak nih, an island dan mainland ya, island dan mainland. That things. Jadi ini nggak penting, bisa dihilangkan, tinggal the narrow passage harusnya produces like that. Back to Miss Camila for number 10, Miss Camila. Miss Camila? Yes. Wait. I answer A. A. Yes. Only with the control of poaching does the African elephants have a chance. Kita lihat. Betul. Harusnya karena elephants ya. Nah, ini teman-teman yang perlu dengan kata only ya, itu artinya negatif. Only with the control of poaching bisa menjadi yang tadinya subject verb itu menjadi verb subject. Ya, jadi ini verbnya, subjeknya adalah the African elephants. Ini bisa terjadi dengan apa? Namanya invert atau penukaran. Salah satu syaratnya apa? Dengan adanya negatif nih. Only itu kategoris as a negative. Di listening juga kategoris by only. Itu hardly, scarcely, only itu kategoris as negatif. Menjadi berubah. Yang tadinya subject verb menjadi verb and subject. Selain itu ada apa? Selain negatif bisa juga dengan place expression. Contoh, seandainya kita ngomong, coba cek ya, Miss Camila. Kalau aku bilang kayak gini, here is the key. Subjeknya yang mana? The key.
The key, betul. Ini subjek, ini verb. Kenapa kok menjadi verb subject? Karena ada kata here. Here is an expression of tempat, expression atau ungkapan untuk menunjukkan sebuah tempat. Here is the key. Nah, kalau dia sebutin the key is here, gimana? Menjadi uncommon. Kalau dalam American English menjadi uncommon. Kayak gitu ya. The key is here. Nah, itu menjadi tidak umum. Biasanya umumnya menunjukkan adalah here is the key. Like that. Nah, itu penjelasan dari 10 exercises on written expression. Teman-teman, yang 10 yang tinggal tersisa 4 orang ini tadi banyak ya, tiba-tiba udah pada keluar mati lampu dan lain-lain. Benar berapa nih dari 10 soal on written expression? I wanna know. 10 soal di ya, wanna know 7? Wah, good, masih bagus. Wow, 10, keren banget. 8 bagus. Di average still good. Nah, yang penting teman-teman, on structures itu fundamentalnya. Dasarnya tahu, nanti pengembangannya it's okay. Because more than 30% till 50% is fundamental. Nah, jadi 30-50%-nya itu soalnya soal gampang. Jadi nggak usah bingung. Dan ingat, soal gampang ini only on fundamentalsnya. Nanti bisa berkembang ketika soalnya menjadi panjang, kesusahan. Nah, nanti ada tips and tricks selanjutnya. Because today kita baru belajar subject and verb-nya ada 1, the next day, hari Kamis kita akan belajar subject verb-nya yang lebih dari 1 on multiple clauses. Nah, teman-teman, what very important also in structures itu ya, setiap mengerjakan jangan langsung diurutkan pada pilihan jawabannya A ini, B ini, C ini, tapi dibaca dari depan dulu. Nah, ketika membaca dari depan itu di-notify bahwa penyusunannya orang nulis itu akan dimulai dari structure dulunya adalah subject, verb. Paling tidak itu. Jadi ketika ketemu subjek di-highlight, oh ini subjeknya, ketemu verb ini subjeknya, baru nanti dilihat secara jauh mana nih yang nggak ada. Kayak gitu ya. That things, mana yang tidak komplit, mana yang tidak cocok. Then you will get the answers, akan mendapatkan jawabannya. Tapi tetap tenang walaupun waktunya sedikit sekali. I guess that's what we have to learn this evening on the first meeting on structures. What I will say, because of structure is the most difficult, I can say, and complicated sessions. Jadi teman-teman tetap semangat ya, karena ini udah minggu terakhir, bisa menjadi minggu yang berat nih buat teman-teman semua untuk melanjutkan kelas. Tapi tinggal Kamis dan Jumat kelasnya akan selesai. Thank you so much for attending the class. Kita akan ketemu lagi tidak di minggu depan, di hari Kamis. Semoga teman-teman sehat selalu, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi di hari Kamis ya. Thank you. The class dismissed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bye bye guys. Thank you, for sir. attending.